Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masya Allah, yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Tema kita hari ini bagus banget. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selamat di hari kiamat nanti. Temanya apa sih? Temanya adalah jalani wasiat ini dijamin selamat sampai kiamat. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, yang punya anak atau mungkin yang anak-anaknya lagi nonton. Zaman sekarang ini kalau kita lihat anak-anak perlakuannya ke orang tua, nauzubillah summa nauzubillah. Banyak yang tidak menghormati orang tuanya atau memperlakukan orang tuanya dengan tidak sepantasnya. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah bicara masalah tentang wasiat dari Rasulullah SAW agar kita selamat di hari kiamat adalah tentang berbuat baik kepada orang tua atau anak taat kepada orang tua. Nah, ini bagaimana nih Ustaz Syam, mohon izin ya. Baik. Zaman sekarang ini kan banyak yang nggak memuliakan orang tuanya. Mohon izin penjelasannya biar semakin lurus nih, Masya Allah. Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat baginda Nabi SAW selanjutnya setelah kita membahas tentang tetangga, setelah kita membahas tentang keimanan kita kepada hari akhir dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya adalah wasiat terhadap para anak, bagaimana daripada mereka berbuat ihsan terhadap kedua orang tuanya, karena termasuk daripada wasiat yang sangat penting daripada baginda Nabi SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja cita-cita orang tua mempunyai anak yang soleh dan solehah. Betapa banyak daripada orang tua yang pada akhirnya merasa tersakiti ketika anaknya mungkin memang dia sukses di dunia tapi belum tentu merasakan kebahagiaan sebagai orang tua. Akhirnya dia mengatakan, tinggi-tinggi saya sekolahkan kamu nak, ternyata kamu seperti itu kepada orang tuamu. Penghasilanmu banyak sekarang nak, ternyata engkau seperti itu kepada orang tuamu. Maka subhanallah, bagi orang tua yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lupa untuk menyelipkan doa untuk anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah habli, ya Allah berikan aku hadiah, berikan aku hibah, yaitu daripada minas solihin, daripada keturunan yang soleh dan solehah, yang mendirikan sholat, yang menjaga agamamu dan menjaga keimanannya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan wasiat Nabi SAW. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW memaksakan dirinya dengan mengatakan, saya ingin ikut berjihad denganmu ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad dengan para sahabatmu ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mempertanyakan, apakah orang tuamu di rumah ada yang membantunya? Apakah ada yang menemaninya di rumahmu selain engkau? Maka anak muda ini mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, mereka mengandalkanku. Maka Nabi SAW memerintahkan anak muda tadi untuk pulang ke rumahnya karena dia yang diandalkan oleh orang tuanya. Artinya maksimallah engkau dalam berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Untuk para anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita maksimalkan bakti kita kepada orang tua. Taati perintah orang tua selama perintah tersebut tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Dan kata maksimal di sini yang mengukur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kebaikan kepada kedua orang tua tidak disebut dengan thayyib, tidak disebut dengan khair, tidak disebut dengan ma'ruf, tapi disebut sebagai ihsan. Apa itu ihsan? Perlakuan kita atau amal yang kita lakukan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya penilaian Subhanahu wa taala selama dia maksimal menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan maksimal di mata manusia, karena masing-masing orang tua berbeda-beda. Ada orang tua yang hobi membandingkan anaknya, kakakmu seperti ini, adekmu seperti ini, tetangga seperti ini. Maka kita penilaiannya penilaian Allah. Nih benar nggak nih menurut Allah Subhanahu wa taala? Salah satu penilaian Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang anak makan makanan enak sementara orang tuanya kelaparan, melainkan anak tersebut haram baginya makanan enak di surga. Jadi kalau lagi makan makanan enak, jangan lupa nawarin buat orang tua. Kenapa? Karena haram makanan enak surga bagi seorang anak yang makan enak sementara orang tuanya kelaparan. Jangan cuma nawarin doang, dikasih by WA, ini mah aku lagi makan ini. Nawarin aja udah dapat pahala, apalagi beliin. Beliin lebih bagus. Udah tahu orang tuanya darah tinggi. Makan makanan yang menyebabkan darah tinggi. Jamaah.
Saya tungguin dulu selesai ngomong. Oke, kita lanjut lagi nih. Buat pembahasan yang berikutnya. Buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah ini, Masya Allah ya, zaman sekarang ini kita ini kadang-kadang ditipu oleh sesuatu yang akhirnya membuat kita syirik. Contoh mungkin, ini pakai ini cincin ini, batu ini bagus banget ya. Kalau pakai ini, waduh rezeki ngalir deh. Astagfirullahalazim. Nah, ini adalah mungkin salah satu wasiat dari Rasulullah SAW agar kita terhindar dari perbuatan syirik, agar kita selamat di hari kiamat. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Hilman. Tafadhol Ustadz Masya Allah, Hilman. tabarakallah, Ustaz Syab, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin. Ayah, bunda dan seluruh sahabat yang menyaksikan tayangan kami pagi ini. Wasiat selanjutnya yang Nabi sangat tekankan kepada kita adalah agar senantiasa berpegang teguh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perbuatan syirik dalam diri kita. Sungguh di antara dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Nauzubillah min zalik. Perhatikan dengan iman. Surat An-Nisa ayat 48. Saya bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dalam hidup seseorang. Dan Allah akan mengampuni selain dosa tersebut jika Allah menghendaki. Dan sungguh perbuatan syirik itu adalah ithman azima, dosa yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Maka belajarlah untuk menghadirkan di hati ini keyakinan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah kehidupan yang sedang kita jalani. Belajarlah untuk mendekat ke Allah, makin taat ke Allah, Amin. berharap ke Allah, Amin. bersandar ke Allah. Yakin dalam hati ini tidak ada sandaran lain kecuali Allah. Tidak ada tempat tujuan terbaik dalam hidup kita kecuali Allah. Bahkan ketika kita bermohon sesuatu pun, hendaklah Allah sebagai tempat satu-satunya yang kita jadikan sebagai tempat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka setidaknya ada 3 keyakinan yang harus kita miliki di hati ini agar keyakinan kita kepada Allah makin kuat untuk menjalani hidup ini. Yang pertama, yakin tidak ada satupun yang paling sayang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, jika hari ini ada yang menyakiti kita, ada yang menzolimi kita, ada yang pernah mengkhianati kita, yakinlah ada Allah yang senantiasa mencintai kita. Yang kedua, yakin tidak ada satupun yang paling tahu tentang diri kita kecuali Allah. Maka dalam hidup, jangan sibuk mencari penilaian manusia, capek, lelah. Sering saya sampaikan, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin kita berharap kepada manusia, makin kecewa hati kita. Hendaklah bersandar, berharap kepada Allah, dan yakin yang paling tahu tentang kita hanya Allah. Dan yang ketiga, yakinlah tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa wasiat Nabi SAW agar kita senantiasa mentauhidkan Allah, Allah satu-satunya tempat bersandar kita. Ini adalah wasiat penting, apalagi di tengah kondisi kehidupan kita yang hari ini kita jalani. Maka yakin, orang beriman akan makin tegar dalam hidup. Perhatikan surat Ali Imran ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perhatikan, kata Allah, jangan engkau sedih, jangan engkau takut, jangan engkau putus asa, jangan engkau lemah. Kenapa? Karena engkau ini adalah orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau adalah orang beriman. Maka pastikan iman terus hadir di hati ini. Amin. Agar kita bisa semakin kuat menjalani kehidupan ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling sayang, yang paling tahu, dan Bisa mengangkat kesulitan Yang kita. Masya Allah, cuma Allah aja, nggak ada lagi yang lain. Allah. Ya, Masya Allah, jamaah. Nah nih ya, yang berikutnya nih tadi Masya Allah tips dari guru kita ini tentang Rasulullah nih mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita ini berharap kepada manusia. Dan yang berikutnya adalah ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Ya nauzubillah summa nauzubillah, berkah
kata-kata atau lisan yang nggak baik. Bahkan zaman sekarang ini berkembang ya di sosial media ngetik-ngetik yang nggak baik. Mau itu tujuannya bercanda, tapi sampai akhirnya menyakitkan orang, merendahkan orang, bahkan menghina orang, merasa dirinya paling baik. Nah ini bagaimana Ustadz Maulana nih? Apa sih yang berhubungan dengan tipsnya Rasulullah ini? Mohon izin penjelasannya Ustadz. Izin Sasilman dan Nusasan dan Mas Fadli yang luar biasa yang bisa menjaga lisannya. Nah, buat semua bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi nonton Islam Tindak, makasih sudah mempersiapkan diri untuk persiapan hari ini bagaimana kita menyikapi menjalankan wasiat Rasulullah dalam hal mohon maaf, dalam hal tentang menjaga wasiat, menjaga lisan atau menjaga lidah atau menjaga ucapan atau menjaga kata-kata. Sekarang Ya, kata-kata kan diketik. betul bisa juga diketik. Mohon maaf ya. Bisa diketik. Iya kan? Orang maksudnya mau nambahin gitu ya. Dia udah jatuhin belum. Udah lanjut deh. Wasiat menjaga lisan, wasiat Nabi, ingat. Janganlah kamu mengatakan sesuatu perkataan yang kamu akan sesali di kemudian hari. Man kana yu'minu wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, maka berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Dan ingat, barang siapa yang bisa menjaga antara dua pipi dan antara dua paha, selamatlah dia. Apa itu? Lisannya. Makanya salamatul insan ibnul lisan. Selamatnya seseorang manusia itu ketika dia selamat dari lisannya. Karena ingat, keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya, menjaga omongannya. Makanya mohon maaf, kita tidak tahu isi hati seseorang. Kapan kita tahu isi hati seseorang? Ketika dia sudah berbicara. Ingat, teko itu kita tidak tahu isinya apa. Kapan kita tahu? Ketika dituangkan keluarlah kopi atau teh atau susu. Maka sebagaimana manusia itu, kita tidak tahu isi hatinya. Kapan dia keluar dari mulutnya kata-kata, itulah atas apa yang ada dalam isi hatinya. Makanya berbicara itu hati-hati. Maka mulut ini diawasi, dipagari oleh dua, yang lembut dan yang kasar. Apa itu? Gigi dan bibir. Bahkan diawasi dua telinga, dua pendengaran. Nah, hati-hati. Lalu diawasi lagi dua penglihatan. Maka jangan berbicara sesuatu yang kau tidak lihat dengan jelas, yang tidak kau dengar dengan baik-baik. Apalagi dipikirkan dan diresapi dengan hati. Betul-betul lisan ini, lidah ini diawasi sedemikian. Makanya hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berucap. Ingat, malaikat tidak akan mencatat apa yang di hati kita, tapi malaikat akan mencatat atas apa yang keluar dari mulut kita. Dari sinilah kita bisa jadi gambaran kalau mau selamat, hamba itu mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan. Maka nanti dia akan terjatuh dengan kata-katanya, kalimatnya. Maka hati-hati dengan ucapan kita. Apalagi sekarang kan ada namanya track record. Ya itu maksudnya. Iya. Jejak digital. Aduh. Jejak digital. Jadi kalau kita melakukan kesalahan sekarang ini sampai kapanpun tetap ketahuan karena ada tuh yang namanya di sosial media atau mungkin di internet. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustaz. Banyak grup tapi jarang aku komen. Benar. Iya. Benar, kecuali Tiga kali aja Ustaz. spasi H. Itu Ustaz Ini Maulana. menarik Mas Fadli. Iya. Diam itu emas. Tapi berkata baik itu berlian. kalau dipikirkan. Sekarang kita lanjut jamaah. Waktunya kita membacakan pertanyaan masuk yang diberikan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram @jaya_mariadi09. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir jika isi surat wasiat saya kelak nanti malah jadi bahan rebutan, dan bagaimana kalau surat wasiat saya malah membuat hubungan tali silaturahmi jadi rusak.
Wah, nih minta penjelasan nih sama guru kita Ustadz Hilman. Tafadhol Ustadz Hilman. Izin, sebelum Ustaz Syam, kita izin menjawab ya Mas Fadli. Iya, siap Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah, ayah, bunda, dan seluruh sahabat yang semoga kita semua dilembutkan hatinya, ditenangkan perasaannya, dan dibimbing dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang wasiat yang diberikan, memang hakikatnya yang namanya wasiat itu harus kita penuhi, tapi dengan syarat. Nah, dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama tentu adalah tidak menimbulkan sesuatu yang mudharat gitu. Nauzubillah. Maka dalam memberikan wasiat itu ada aturannya. Ada aturannya, bahkan ada angkanya juga ya. Apalagi urusan harta. Itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta dan diberikan kepada orang yang di luar ahli warisnya. Maka perhatikan di luar ahli warisnya. Perhatikan 2 poin ini. Orang yang berwasiat hendaknya orang yang memiliki banyak harta dan ahli warisnya juga berkecukupan. Ya, itu harus diperhatikan. Seandainya itu harta nanti diberikan, maka itu jadi sedekah kebaikan bagi orang yang punya harta. Maka jika orang ini hartanya banyak, ahli warisnya berkecukupan, kemudian dia berikan wasiat kepada selain ahli waris, bagus. Tapi ingat 2 poin yang tadi. Berkecukupan, artinya punya banyak harta dan ahli waris juga cukup. Nggak akan ribut gitu loh. Betul. Gitu. Nah, bahkan mohon maaf yang kedua catatannya, hukumnya makruh. Kalau ada seseorang yang hartanya biasa-biasa aja, ahli warisnya susah, kemudian dia ngasih wasiat kepada yang lain, ini hukumnya makruh untuk dijalankan kan sebagian pendapat ulama. Berarti di sini adalah catatan bagi kita untuk bisa memastikan setiap apa yang mau kita wasiatkan. Dan ingat, silaturahmi itu kan satu kebaikan yang tidak boleh kita tinggalkan. Betul. Maka mohon maaf ya, ini bukan hanya urusan wasiat. Mohon maaf, urusan warisan, nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai adik kakak bertengkar, berantem selepas orang tuanya wafat karena urusan warisan. Nauzubillah min zalik. Sungguh itu akan menggantungkan hisab orang tua kita di alam kubur. Dan itu membuat orang tua kita menjadi sedih di alam kubur karena melihat anak-anaknya bertengkar gara-gara warisan. Ingat, harta warisan itu adalah harta yang dikembalikan kepada Allah, kemudian Allah membaginya nanti dengan aturan syariat. Ya, betul. Gitu kan? Betul. Nah, warisan aja kita tidak boleh bertengkar, apalagi ini wasiat nih. Maka Bukan punya dia. maka jangan sampai itu menimbulkan pertengkaran. Maka dilihat, kalau kita mewasiatkan sesuatu, kira-kira menimbulkan pertengkaran atau tidak. Terus orang yang menerima, kira-kira ini ahli waris, kalau aku dapat wasiat dari keluarga ini, kira-kira akan memancing keributan atau tidak. Gitu. Maka pada akhirnya, komunikasi menjadi penting, silaturahim menjadi penting. Ingat, Nabi SAW bersabda, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkan tali silaturahim. Catat kalimat ini. Kalau dengan wasiat malah memutuskan silaturahim, berarti itu yang menghambat datanya rezeki kepada kita. Nauzubillah min zalik. Dan boleh jadi itulah juga yang memendekkan umur kita. Nauzubillah min zalik. Maka yakinlah ya, rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Masya Allah. Rezeki sudah dijamin, tak mungkin diambil oleh orang lain. Masya Allah. Dan inilah yang harus kita tekankan di hati ini. Jangan bertengkar gara-gara wasiat, apalagi warisan. Belajarlah untuk meyakini semua ketentuan Allah pasti mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Ada wasiat yang bisa bikin berantem. Apa baru tuh? ditulis. Dia nulis itu rumah sebelah nanti dibagi-bagi. Padahal itu bukan rumah dia. Ayo. Ini kita lanjut lagi nih. Wasiat harus berilmu Harus dan berilmu. berakhlak. Benar. berilmu. Ada pertanyaan nih ya. Saya bacain lagi nih dari Instagram Al Khalifik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih nulis surat wasiatnya by WA atau SMS? Boleh nggak menarik kembali isi wasiat yang pernah ditulis? Aduh, ini gimana Ustadz Hilman nih?
boleh nggak ya? Khawatir pas dikirim nggak ada kuotanya. Ini nggak bisa nyampe dong. Wasiat pakai WA, SMS, salah ketik bisa di-delete. Delete by everyone, itu semuanya dihapus. Aduh, Apalagi Masya bikin Allah. status wasiat. Apa Ya. tuh? Wasiat status. Ya, weh. Nanti kita lanjut lagi deh kalau gitu yang di rumah. Jangan kemana-mana. Kita lanjut setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.